Jadi eh, dunia akademik sebenarnya itu ada platform media sosialnya juga. Jadi di sana kita bisa berinteraksi ya, bertanya jawab. Contoh misalnya ini ResearchGate. Jadi ResearchGate ini kalau saya lihat berandanya itu mirip-mirip seperti Facebook ya. Mungkin sekarang Facebook tidak lagi populer di kalangannya umuran mahasiswa ya, tapi masih eksis lah dia ya. Nah, kira-kira ResearchGate seperti itu. Kalau di Facebook kita posting apa yang kita pikirkan, kalau di ResearchGate itu kita posting hasil pikiran kita ya, yang sudah kita publish, jadi ada di sana. ResearchGate itu mempermudah kita karena banyak jurnal-jurnal yang bisa kita langsung baca atau bisa kita download bahkan kalau dia open access. Kemudian ada satu lagi Google Scholar. Ini mahasiswa sudah familiar sekali ya, nyari-nyari bahan materi itu ada di Google Cendekia kalau bahasa Indonesia. Setidaknya dari eh, medsos ini adik-adik bisa mempelajari apa bidang keilmuan saya atau objek apa yang sedang saya teliti. Ya. Ini terlihat ini bidang keilmuan saya itu terutama sekali saya itu ada di kimia material. Ya. Kimia material. Kemudian ada konversi biomasa, ini biasanya di dunianya karbon, gitu ya. Kemudian saya juga meneliti geokimia. Ini masih material juga. Kalau di sini ada memang mata kuliah geokimianya, cuman tahun ini tidak saya buka gitu ya. Untuk merpati, tapi saya buka untuk luring di sini. Kita Indonesia ini penuh dengan gunung api aktif ya. Itu salah satu kekayaan kita, sumber daya kita yang bisa kita manfaatkan. Jadi kita banyak meneliti tentang geokimia ini. Jadi seperti geothermal ya, potensi panas bumi kita pelajari. Kemudian juga ada kimia analitik ya, atau analisis kimia, karena saya juga menganalisis material-material dari alam. Kalau dilihat dari publikasi, ini setidaknya ini ada 6 publikasi teratas yang paling banyak dirujuk oleh orang ya. Ini kalau kita lihat terlihat memang ranah saya ini ada di dunia kimia material ya. Ini ada hasil penelitian di bidang sensor ya. Kemudian ada geokimia di bawahnya, kemudian ada katalis, kemudian di bawahnya ada nanomaterial, kemudian dua terakhir ini ada bahan alam atau arsiri. Nah, ini adalah landasan saya kenapa saya membuka 3 mata kuliah di Permata. Jadi ada kimia zat padat, atau ya bahasa lain dari kimia material ya. Kemudian ada juga nanomaterial saya buka, kemudian ada kimia minyak atsiri ya, karena memang 3 ini yang paling tidak paling banyak saya teliti. Tapi yang sering saya fokus itu ada di kimia material. Nah, selain dari meneliti dan juga mengajar, eh, saya juga terlibat ya suka terlibat dalam pembinaan kreativitas mahasiswa. Nah, eh, kebetulan saya diamanahkan di sini sebagai Ketua Halal Center di UIN Araniri. Mungkin kalau di UIN Jogja itu Ibu Imelda ya, Kaprodinya. Beliau juga Ketua Halal Center UIN Sunan Kalijaga. Eh, jadi saya sering itu membina kreativitas mahasiswa terutama dalam bidang kategori halal, ya, halal dan ketahanan pangan. Itu sejak 2000 apa ya akhir 2022. Jadi perlombaan pertama itu yang saya bina itu adik-adik itu ada di tahun 2023 sampai saat ini. Ya, ini sekarang ini sedang sedang pembinaan ini karena para mahasiswa di sini yang saya bina itu sedang mengikuti IPCI ya, Inovatif Product and Competition eh, and Exhibition ya. Eh, Kalau tidak salah saya itu 2023 ini UIN
Sunan Kalijaga ini peringkat 2 nih di Olimpiade Nasional Agama dan Sains ya, kalau saya tidak salah di bawah UIN Jakarta. Nah, peringkat 3 itu ada UIN Araniri. Jadi setahun yang lalu itu kita berkompetisi di OASE atau Olimpiade Agama dan Sains tingkat nasional yang digelar oleh Kementerian Agama. Eh, kita waktu itu ikut kategori halal dan ketahanan pangan, alhamdulillah dapat medali emas di sana gitu ya. Kemudian di tahun yang sama kita ikut juga IPCI, dapat kategori halal, dapat juga medali emas. Kemudian akhir tahun yang lalu ya, pertengahan tahun ini itu juga saya membina Kreativitas Mahasiswa untuk Olimpiade tingkat nasional juga yang digelar di Unpad. Kita dapat kategori Best Innovation untuk produk ya. Cuman kita gagal dapat medali di karya tulis ilmiah. Ada adik-adik di sini yang terlibat dalam OASE tahun lalu? Jangan-jangan ada di sini? Tidak ada ya? Oke, mungkin bukan lo apa ya, bukan dapat medali dari bidang sains atau kimia atau halal, bisa jadi dapat di nomor yang lain. Nah, karena kan lombanya bervariatif, ada agama, ada sains, ada engineering gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu deh ya, beberapa biografi tentang saya. Semoga ini membantu ya jika adik-adik punya hal yang ingin didiskusikan dengan saya gitu. Oke, saya kira saatnya tukaran ya. Saya pengen tahu ini mahasiswa saya siapa saja dan berasal dari daerah mana. Mohon maaf adik-adik, saya tidak bermaksud rasis ya. Karena di Indonesia ini dikit-dikit kalau berhubungan dengan daerah dan suku itu dianggap mengarah ke rasis. Tapi terutama ya kami orang Sumatera itu punya kebiasaan yang sedikit berbeda. Jadi di tempat kami itu dikenal dengan istilah begini, kenali lawan bicaramu. Jadi kami itu dari kecil diajarkan untuk mengenali siapa orang di depan kamu itu yang sedang kamu ajak bicara gitu ya. Karena katanya begini, kalau Anda kenal siapa yang sedang Anda bicarakan atau dengan siapa Anda berbicara itu, kita bisa memahami karakternya, budayanya, sampai pantangannya gitu ya. Jadi kita mudah bertoleransi, mudah menyesuaikan ya. Hanya kalau kita tahu dia gitu ya. Karena katanya begini, budaya kita itu Indonesia itu beragam. Tidak semua yang lazim di satu daerah lazim di tempat yang lain. Ya, tidak, belum tentu yang lazim di tempat saya itu lazim di tempat adik-adik. Hanya dibilang eh, karakter orang itu biasanya yang paling besar pengaruhnya lingkungan atau tempat dia berasal. Jadi menyesuaikanlah ya dengan siapapun, orang dari manapun asalnya yang sedang diajak bicara oleh kita. Nah, kalau asal kampus mungkin saya sudah tahu di link aplikasinya, tapi biasanya saya minta ini dua hal ya yang sering berinteraksi, karena nanti asal daerah adik-adik akan berpengaruh sampai ke soal ujian nanti. Kalau nggak percaya nanti lihat ya dalam proses perkuliahan kita. Saya orangnya kan suka studi kasus ya, studi kasus untuk daerah masing-masing mahasiswa dia berasal. Jadi silahkan diperkenalkan nanti yang perlu saya tahu sebenarnya nama panggilannya. Ya, nama panggilannya, kemudian dari daerah mana dia berasal. Ini meskipun Mbak Isvi ini kemarin sudah memperkenalkan diri, tapi saya kira perlu juga memperkenalkan diri sekarang, bukan untuk saya, tapi untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, oke ya, berarti kita mulai saja ini dari urutan nama ya. Jadi kalian sendiri yang memilih nama itu atau orang tua kalian sendiri yang memilih nama itu dengan urutan abjadnya. Jadi sering lah ya, yang huruf-huruf A ini sering jadi di awal gitu ya. Baik, kita mulai ya dengan Mbak Atifa Nur Nazira. Silakan Mbak memperkenalkan diri,
nama panggilannya siapa, terus asal daerahnya dari mana. Silakan Mbak Adi. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Atifa Nur Nazira, bisa dipanggil Nazira. Nazira. Saya berasal saya berasal dari Jogja. Oh, asli Jogja. Daerah mana, Dek? Ya, Sleman, Oh, Sleman. Di daerah mana lagi Sleman? Saya jadi penasaran kalau Sleman ini. Kecamatan Ngemplak, Ah, ini saya baru nggak tahu ini. Dekat dengan daerah mana tadi? Ring Road kah? Atau dekat dengan kampus UII. UII yang ke atas deh ya? Yang Kaliurang. Ya, Oke, ya. oke, ya, ya. Saya malah sering main-main ke sana dulu. Ke arah Merapi ya berarti itu ya. Oke. Jadi ada orang asli Jogja, Jogja ya, Mbak Nazira. Terima kasih, Mbak. Untuk selanjutnya, Mbak Dela Hidayana Putri. Silahkan, Mbak. Sebelumnya terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Dela Hidayana Putri, biasa dipanggil Dela. Untuk asalnya sama kayak Bapak Sumatera, cuman saya dari Riau. Oh, dari Riau. Betul. Eh, daerah mana Riau-nya, Dek? Kota Kampar Hulu Pak. Nomor dulu. Wih, sama teman yang kemarin kalau nggak salah. Eh, Berarti banyak nih ya dari Riau ada 3 orang ini yang setidaknya ada 2 lagi di kelas yang lain. Kayaknya ada satu juga tadi di sini. Oh, yang satu lagi memang kuliah di Jambi ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Dela. Jadi kalau orang Sumatera harusnya bukan Mbak Dela ya. Siapa dipanggil di sana, Pak? Kak atau apa? Kan nggak mungkin Mbak ya kalau di sana. Kalau perempuan biasanya siapa dipanggil di Jambi, di Riau itu? Kakak sih Pak. Kakak ya. Iya betul. Berarti sama kita ini. Kalau di Aceh juga seperti itu, perempuan biasanya dipanggil kakak atau kalau lebih muda dipanggil adik gitu ya. Jadi nanti kalau saya sekali panggil D itu bukan artinya apa istilah kalau orang di kota ya, catcalling ya istilahnya. Enggak ya, bukan maksud yang lain. Itu panggilan yang lazim di sini ya. Memanggil perempuan dengan D itu sangat lazim ya dan dianggap masih masuk ranah sopan gitu. Baik, terima kasih kepada siapa? D Dela gitu ya. Baik, sama-sama Pak. Untuk selanjutnya Mbak Eris Karisa Susanti. Silahkan Mbak Eris. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Perkenalkan, nama saya Eris Karisa Susanti, biasa dipanggil Eris. Saya berasal dari Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Pangandaran. Pangandaran. Oke, Pangandaran kalau saya tidak salah pinggir pantai deh ya. Iya, Yang bagian selatan berarti ya. iya. Oke, berarti kita tidak kalah jauh deh ya. Karena saya sebenarnya orang Jawa Barat juga. Cuman saya di Subang ya. Subang kalau dari Bandung tuh ke arah Lembang ya. Ibu saya orang sana. Dan keluarga saya kebanyakan menetap lebih memilih domisili di Jawa Barat. Ya. Ada orang Jawa Barat di sini rupanya. Berarti Teteh dipanggil ya kalau di Jawa Barat ya. Iya, Teteh. Teh Eris berarti ya. Berarti ada 3 di sini. Ada Mbak, ada Teh, ada kakak atau adik ya. Luar biasa sekali ini, beragam sekali ini. Baik, terima kasih kepada Teh Eris ya atas perkenalan dirinya. Sama-sama, Bapak. Oke, selanjutnya ini Mbak Gisela Aulia. Silahkan kepada Mbak Gisela. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya Gisela Aulia Hardiana, biasa dipanggil Gisela, asalnya dari Madiun, Jawa Timur. Madiun, Jawa Timur. Saya lagi membayangin Madiun arah mana ya. Hmm, bagian tengah Jawa Timur nggak sih, Dek, Madiun itu? Madiun tuh kayaknya pinggiran Oh, yang pinggir. selatan. Oh, pinggiran selatan. Berarti kalau dari Jogja itu dari arah Wonosari ya datangnya kita ya? Ya bisa, Pak.
Oh bisa. Oh kalau adik Mbak ini pulang kampung biasanya lewat mana, Pak? Lewat itu Ngawi, Oh, Sragen, Ngawi, Klaten gitu. oh lewat Klaten berarti ya. Dari apa dari arah Solo gitu pulang ya biasanya. Ya, dari arah Solo. Baik. Oh, saya ingat Madiun itu yang rame angkatan udara dia berarti ya. Oh, iya itu deket Pak. Yang itu di Magetan. Oh, Magetan. Tuh, ya, saya ingat kayaknya pusat angkatan udara Indonesia itu ada di sekitaran Madiun. Baik, terima kasih kepada Mbak Gisela atas perkenalan dirinya. Selanjutnya kembali lagi nih ke Mbak Isfi ya. Ya, nggak apa-apa, perkenalkan diri lagi supaya saya mudah ya, nambah mudah mengingat gitu ya. Karena saya memang agak sedikit butuh waktu ya mengingat nama yang sesuai dengan wajah seseorang gitu ya. Biasanya saya ingat nama, hafal wajah, tapi bingung memasangkannya gitu ya. Akhirnya saya sering terbalik-balik manggilnya. Oke, silahkan Mbak Isfi. Baik, perkenalkan nama saya Ispi Aspia, biasa dipanggil Ispi, asalnya dari Majalengka, Jawa Barat. Oh, baik. Oh ya, yang kemarin dari Majalengka, Jawa Barat juga ya. Ada dua berarti, ada dua teteh-teteh kita di sini. Terima kasih Mbak Isfi. Selanjutnya ini Mbak Namira Taskia ya. Silahkan Mbak Namira. Perkenalkan nama saya Namira Taskia Azara, biasa dipanggil Namira, asalnya dari Bekasi. Oke. Bekasi itu berarti kita bilang DKI bukan lagi daerah, ya. Hmm, dia sekarang masuk ke provinsi mana di Bekasi itu? Masih Provinsi Jawa Barat, Jabodetabek. Oh, Jabodetabek ya, ya. Jadi secara administratif masuk ke ya, Jawa Barat ya. Bekasi padat sekali ya. Di daerah Bekasi sudah sekarang ya ada satu abang saya itu berdomisili di Bekasi ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Namira. Berarti yang terakhir ini kita minta kesediaannya Mbak Sania Bulan. Walaupun kemarin Baik, kita sudah kenalan ini ya. Bapak. Silakan Mbak. Iya. Perkenalkan nama saya Sania Bulan Surahma, kerap dipanggil Sania. Saya dari UIN Jambi dan domisili saya di Jambi, tepatnya di Tanjung Jabung Timur. Baik, berarti ini kemarin ini saya masih ingat nih Mbak Sania, tapi ini perkenalan juga kepada teman-teman kelas yang lain ya. Ini Mbak Sania ini satu-satunya dari luar UIN Suka ini ya. Single fighter di sini. Terima kasih Mbak Sania. Oke, berarti ini ada teman-teman ini Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ya yang ada di kelas ini. Ada yang dari Jawa Timur tadi, ada dari Jawa Tengah, kemudian ada dari Jogja, ada juga dari Jawa Barat. Cukup beragam kita. Alhamdulillah sekali ya. Memang dulu salah satu cita-cita saya merantau itu sebenarnya pengen berkenalan dengan keberagaman. Entah itu karena ada di DNA saya sendiri ya. Saya kan kalau istilah orang Indonesia itu kan orang blasteran ya. Antara dua ras berbeda. Rasnya Melayu dengan rasnya Jawa ya. Walaupun Sunda jarang diasosiasikan dengan Jawa, sebenarnya rasnya masih sama itu. Jadi katanya banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari orang yang beragam itu. Kita memang belajar satu hal yang sama, misalnya belajar materi kuliah kimia, tetapi bagaimana cara kita belajar, bagaimana strateginya, kebiasaannya, budayanya itu biasa dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Saya lihat dulu yang saya belajar banyak di Jogja itu orang di UGM itu saya lihat suka berdiskusi kelompok ya, belajar kelompok gitu. Itu yang tidak saya lihat dulu di sini gitu ya. Kalau di Aceh ini selama saya kuliah kita biasanya
fight sendiri-sendiri gitu. Jadi masing-masing orang yang urus urusannya sendiri untuk perkuliahan, belajar gitu ya. Saya lihat itu di Jawa itu kalau ada masalah mereka suka bergerombolan gitu ya. Ada materi misalnya nggak dia paham, kalau dulu masa saya kuliah itu elektroanalisis ya. Elektroanalisis itu paling rumit masalahnya karena aplikasi kimia fisika dalam analitik gitu ya. Jadi yang satu nasib mungkin bawaan penjajahannya Belanda gitu ya, dibilang satu nasib itu merasakan hal yang sama sehingga akhirnya menuntut kita untuk sama-sama berjuang gitu kan. Waktu itu kami belajar sampai ke UII ya. Tutorialnya sampai ke UII sana gitu. Itu budaya yang saya pelajari. Jadi saya merasa senang ada hal positif yang bisa saya dapat dari teman-teman saya yang dari Jawa ya. Bahwa mereka senang menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, saya belajar juga sama teman-teman di Jawa. Saya akui ya, kami harus akui ini keuletan orang Jawa ya. Ulet sekali tuh orang di Jawa tuh. Tidak hanya yang laki-laki, yang perempuan itu bahkan lebih gesit kalau kami lihat di sana. Banyak perempuan itu yang ya paling tidak dalam pemilihan ketua panitia dalam sebuah kegiatan aja itu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau di tempat saya itu ya masih inilah ada bahasanya apa ya, masih laki-laki itu masih memegang prinsip egoismenya gitu ya. Kalau ada saya laki-laki kenapa harus perempuan gitu ya, yang harus paling berat pekerjaannya. Dan saya tidak melihat itu di Pulau Jawa gitu ya. Di teman-teman di UGM itu ya mereka menunjukkan yang perempuan juga bisa gitu. Nah, kemudian juga kalau di Aceh Aceh ini saya juga tidak menemukan di daerah yang lain. Slow living ya, kalau bahasa kami slow living sekali gitu. Dan itu yang mungkin berbeda dengan teman-teman di Jawa gitu. Kita bahasanya santai, kayak tadi pagi misalnya. Oh ini Zoom-nya belum terbuka. Ini kalau orang di sini, mahasiswa di sini santai aja dia. Oke gitu ya, belum terbuka gitu ya. Relax gitu ya. Datang sedikit terlambat, ngopi dulu misalnya. Nah, itu beda saya lihat ya, teman-teman di sana tuh lebih gesit ya. Jadi itu hal-hal yang perlu kita pahami bersama begitu ya. Karena selalu ada sisi positif ya. Orang yang ulet itu ada sisi positifnya. Pekerjaannya cepat selesai, pekerjaannya lebih maksimal. Tapi orang yang slow living itu juga ada nilai positifnya. Jadi mereka tidak rawan dengan stres ya. Lebih menikmati hidup gitu ya. Nah, jadi psikolog mungkin tidak perlu banyak kalau di Aceh ini. Kalau bahasa kami itu sering bilang itu. Karena orang stres jarang di sini. Hidupnya memang santai sekali deh. Asalkan sudah ngopi, walaupun belum makan ya masih santai lah. Ya, kalau orang sini dibilangnya gitu. Baik adik-adik, terima kasih ya sudah saling berkenalan kita. Semoga tidak cepat lupa ya. Supaya tetap bisa terhafal. Dalam perjalanan mungkin kita nanti bisa lebih saling kenal ya. Untuk bagian terakhir hari ini saya coba sedikit memperkenalkan materi ya. Bukan materi sih sebenarnya adik-adik, lebih ke ruang lingkup perkuliahan. Ini supaya teman-teman di sini bisa apa ya? Bisa ada gambaran apa yang sedang saya pelajari. Jadi kalau ada waktu luang berarti bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi yang terkait hal-hal ini. Nah, kimia zat padat ini sebenarnya kalau di pohon ilmu itu kita lihat dia bagian dari kimia anorganik. Ya. Jadi adik-adik ini kalau punya buku textbook Inorganic Chemistry, ini sisi enaknya kita orang eksak adik-adik ya. Kita orang eksak ini ruang lingkup ilmu kita itu sudah baku. Ya. Perubahannya itu lambat. Nah, jadi di daerah manapun, di pelosok dunia manapun yang mempelajari kimia zat padat, ya dia bagian dari kimia anorganik. Dan biasanya buku textbook kita itu relatif sama. Ya, misalnya kita menggunakan buku Meissler gitu ya.
Atau kita coba buka buku yang lain. Urutan materinya itu sama. Bab 1 itu selalu dimulai dengan struktur senyawa anorganik ya. Bab 2 itu selalu masuk ke solid state atau fase padat atau bahasa lain dari kimia zat padat. Ya. Bab 4 itu selalu kimia koordinasi. Bab 6 itu selalu mekanisme reaksi anorganik gitu ya. Buku apapun gitu. Buku apapun yang kimia anorganik itu urutannya seperti itu. Jadi adik-adik yang pengen dapat wawasan atau pengetahuan referensi terkait kimia zat padat, silahkan diakses buku textbooknya kimia anorganik. Itu ada di chapter, kalau enggak 2 di 3 biasanya, itu solid state. Ya. Jadi ada semua di sana yang akan kita pelajari. Bisa juga kita membuka buku-buku teks kecil ya yang coba dituliskan oleh banyak penulis ini yang berbahasa Indonesia juga banyak. Bisa Pak Bambang ya dari UGM itu ada menulis kimia zat padat. Ada sekitaran 14 bab. Cukup mudah dipahami buku beliau. Materi bisa dicari di mana aja ya. Tapi kira-kira urutannya seperti ini. Kimia zat padat itu bawaannya dari kimia anorganik. Nanti nanomaterial itu turunan dari kimia zat padat gitu. Jadi kalau memahami pohon ilmu, kita bisa memetakan apa yang harus kita pelajari dan batasan sampai sejauh mana atau sedalam mana kita perlu pelajari. Nah, konsep kimia zat padat itu sebenarnya simpel adik-adik. Yang sering adik-adik pelajari di kelas itu umumnya kimia larutan. Ya. Karena reaksi kimia itu kan berjalan lancar kalau dalam fase cair. Jadi, kita sering mereaksikan zat padat dengan liquid, itu biasanya kita larutkan dulu zat padatnya. Setelah kita larutkan, sudah sama fasa ini ya, sudah ya paling tidak aqueous sama liquid lah, akhirnya bereaksi lah dia gitu ya. Nah, saat ini di mata kuliah ini kita tidak fokus dengan larutan itu. Jadi kimia analitik, kimia fisik itu coba adik lihat lah. Rata-rata itu kita membahas larutan. Ya. Tapi di sini kita langsung akan mempelajari dalam bentuk padat. Bagaimana cara membuat dia jadi padat? Kemudian strukturnya seperti apa? Ya. Kemudian ikatannya seperti apa? Di kimia biasa atau di larutan atau cair, itu sebenarnya struktur itu tidak ada adik-adik ya. Karena struktur itu hanya ada ketika dia itu padat. Struktur 3 dimensi misalnya, bentuk tetrahedral, bentuk oktahedral itu hanya ada ketika dia dalam bentuk padat. Ketika dia dalam bentuk cair itu tidak membentuk struktur dia. Jadi dia lebih kepada interaksi. Ikatan lebih mudah dipelajari di cair, tapi kalau struktur lebih mudah ketika dia padat. Nanti ikatan dalam fase padatnya itu seperti apa? Karena kita manusia ini kan zat padat ini ya. Semua tools atau benda-benda di kehidupan sehari-hari yang sering kita manfaatkan, yang paling bermanfaat kalau bentuknya padat. Ya. Motor itu padat, kerangkanya itu padat gitu ya. Bangunan, gedung, peralatan, ya, semua yang kita pegang itu zat padat. Nah, supaya kita bisa tahu zat padat seperti apa yang cocok untuk keperluan tertentu, maka kita perlu memahami kimia zat padat. 2 saja nih yang perlu kita pahami. Strukturnya bagaimana, ikatannya bagaimana. Udah, kalau udah tahu struktur, tahu ikatan, kita bisa mempelajari sifatnya. Ya kasih contoh misalnya gitu ya. Dulu kalau material dari logam, semua berat. Ya, semua berat material dari logam itu. Apa aja yang dibuat berat, mobil aja berat, sehingga habis bahan bakar banyak. Sekarang itu sudah pada ringan semua, ya komputer sudah ringan, handphone sudah ringan, mobil sudah ringan, motor sudah ringan. Gitu ya. Itu inovasi zat padat itu sendiri. Jadi zat padatnya itu yang diotak-atik. Yang perlu itu dia kuat tapi ringan. Maka
kita pelajari struktur dan ikatannya. Oh, supaya dia kuat dan ringan, struktur dan ikatannya harus seperti ini. Akhirnya bisa dapatlah. Apa trik yang dilakukan oleh inovator? Dia mencampurkan karbon ke dalam logam. Logam itu kuat sekali logam, tapi berat. Karbon itu ringan, tapi kuat, ya. Nah, jadi dicampurlah. Akhirnya kuat dan ringan. Kira-kira seperti itulah adik-adik ya yang kita pelajari. Nah, detailnya sub materialnya itu hanya ada 4. Ya. Yang bagian pertama ini struktur dan ikatan. Ya. Karena penentu sebuah material kuat atau tidak, dia kristal atau amorf, kristal atau tidak kristal. Di larutan, perpindahan partikel itu lancar, seragam. Kalau tidak percaya, masukin gula dalam air. Aduk, tidak ada cerita di bawah manis, di atas hambar. Nggak ada dia. Jadi sama manisnya. Artinya apa? Partikel gula itu tersebar merata di dalam zat cair. Makanya reaksi sering dilakukan dalam fase cair. Karena tumbukan partikel lebih maksimal. Mereka terdistribusi merata. Tetapi di zat padat adik-adik, belum tentu partikelnya merata. Belum tentu partikelnya tersebar dengan rapi. Makanya kalian sering mendapatkan banyak peralatan yang dijual murah. Ternyata tidak bagus. Mudah patah di sudut inilah, mudah bengkok di sanalah. Nah, itu karena distribusi partikelnya tidak seragam. Itu sering diistilahkan dalam zat padat kristal. Kalau yang tidak seragam, amorf. Ya. Amorf itu bayangin aja orang nyusun batu bata tapi tidak rapi ya. Kalau kristal orang nyusun batu bata rapi. Yang rapi itu lebih kuat. Ikatan juga akan kita pelajari di sini. Setelah selesai bab ini, ada 2 material zat padat utama yang ada di alam atau sering kita temukan gitu ya. Yang pertama itu material karbon, yang kedua itu mineral. Mineral itu bayangin aja material padat yang keras. Batu, pasir, ya. Dinding, pantai, karang. Nah, itu dia kira-kira mineral. Kalau karbon biasanya yang ada di tanah. Seperti batu bara, ya. Pelapukan dari kayu-kayu, pohon-pohon. Nah, itu karbon. Jadi 2 itu yang sering kita temukan di alam. Nanti ya kita akan mempelajari itu. Kemudian ada campur tangan manusia, adik-adik. Ada juga zat padat hasil campur tangan manusia. Yang pertama itu logam murni. Besi murni, ya. Aluminium murni. Itu walaupun itu teknologi zaman dulu, tapi saat ini itu masih digunakan untuk kepentingan tertentu. Tidak banyak lagi sekarang logam murni adik-adik ya. Kalau adik-adik suka pakai emas, itu belum tentu logamnya murni. Karena emas murni itu tidak kuat, lembek dia. Tapi apakah masih ada Pak logam murni? Ngapain kita pelajari lagi? Kalau dia teknologi zaman dulu masih ada. Ada beberapa barang atau tools yang logam murni. Misalnya mata pulpen. Mata pulpen itu logam murni osmium. Ini adik-adik ulang, ambil tang, pencet-pencetlah mata pulpen itu sampai hancur. Nggak akan hancur. Ya, kuat sekali dia. Itu materialnya sama dengan asnya mobil. Kalau tarik as mobil di tengah itu yang bulat, nah itu dia as mobil, itu osmium. Itu contoh teknologi logam murni. Nah, yang paling banyak sekarang itu namanya alloy. Alloy itu pencampuran antar logam. Nah, katanya itu bikin lebih kuat. Jadi kita nanti coba pelajari campuran alloy itu ya. Contoh, emas atau perhiasan yang adik-adik pakai. Itu ada emas ya. Ada tembaga di situ. Maaf, bukan tembaga. Ada emas, ada aluminium di sana ya. Ada besi di sana. Nah, itu dicampur. Emas tetap mengkilap, tapi dia lebih kuat. Walaupun adik-adik tarik-tarik itu nggak pecah dia ya.
Itu contoh teknologi alloy. Kemudian ada komposit. Nah, komposit ini nyampurin logam sama non-logam gitu ya, sama karbon biasanya. Nah, orang teknik sering sebut dengan besi baja karbon. Baja karbon ya. Itu apa contohnya? Badan pesawat. Ya. Pesawat itu kan harus kuat, menahan tekanan, tapi dia harus ringan biar mudah diterbangkan. Datanglah Pak Habibie gitu ya, memperkenalkanlah karbon ke dalam baja pesawat. Jadi kita cuma kenal teknologi keretakan pesawat ya. Jadi beliau itu banyak menginvention itu. Ya masukkanlah katanya non logam ke dalam logam biar dia lebih kuat dan lebih elastis. Jadi tidak mudah retak. Ini mungkin kalau yang sering-sering naik pesawat seperti apa? Yang dari Riau tadi misalnya ya. Dari Jambi gitu, kalau bepergian kan kita naik pesawat gitu kan. Ini kalau ada turbulence, biasanya pesawat kita tuh macam melentur, ya, goyang, ya, melentur. Nah, itu efek dari komposit. Kemudian ada senyawa antar logam. Nah, senyawa antar logam ini mirip kayak alloy ya adik-adik. Alloy itu tidak bereaksi, hanya bercampur. Tapi kalau senyawa antar logam, dia langsung bereaksi. Ya, logam dan logam fase padat itu membuat ikatan baru. Kalau alloy hanya bercampur aja. Apa contohnya misalnya? Rel kereta api, ya, itu senyawa antar logam. Jadi tidak bisa bercampur, nanti retak dia. Jadi langsung berikatan. Jadi dua nih teknologi dari alam, karbon dan mineral. Kemudian ada 4 teknologi ciptaan manusia. Lalu kita orang kimia perlu mengetahui permukaan zat padat. Ada beberapa aplikasi zat padat yang paling dekat dengan keilmuan kita. Atau hanya orang kita yang paham itu ya. Nah, biasanya di kimia itu fenomena paling dipelajari sifat zat padat dalam mengabsorpsi. Ya. Jadi ada istilahnya interaksi antara di permukaan zat padat. Contoh ya adik-adik, ada air yang keciprat ke dinding. Kita melihat ada bulatan air nempel di dinding. Nah, itu sebuah fenomena. Artinya zat padat itu bisa berinteraksi atau berikatan dengan zat yang lain. Jadi itu namanya adsorpsi. Adsorpsi ini, fenomena ini nanti akan bermanfaat bagi aplikasinya. Contoh sebagai adsorben. Adik-adik ini pakai make up, pakai skincare, itu isinya zat padat gitu ya, nempel di wajah gitu ya. Akhirnya dia bisa menyerap kotoran-kotoran yang ada di wajah. Itu salah satu aplikasinya. Ya. Itu yang menang kita dulu di OASE 2023 itu kan itu sebenarnya. Ya, memperkenalkan zat padat, nempel di wajah, dia menyerap apa yang membunuh bakteri dan menyerap kotoran. Kemudian manfaat lain apa? Dari adsorpsi, sensor. Sensor kan kayak gitu ya dia. Sensor pH, ya, sensor apa gitu, ada senyawa yang tertarik ke permukaan sensor sehingga bisa dideteksi. Yang ketiga itu katalis, katalis padat. Bikin solar misalnya, biosolar dari minyak, mereaksikan minyak dengan metanol. Sulit bereaksi karena mereka satu polar, satu non polar. Kita masukkan zat padat atau contoh zat padat yang kita masukkan itu oksida logam ya. Kita aduk, minyak diabsorb ke permukaan zat padat, metanol diabsorb ke permukaan zat padat, ketemu bereaksi. Jadilah biosolar gitu ya. Jadi ruang lingkup perkuliahan ini hanya 4 ini saja adik-adik. Jadi pertemuan awal kita pelajari sedikit struktur dan ikatan. Pertemuan selanjutnya kita pelajari sedikit ya zat padat dari alam. Bagian ketiga atau setelah UTS nanti kita pelajari produk zat padat hasil campur tangan manusia. Kemudian yang terakhir kita melihat beberapa fenomena zat padat yang ada hubungannya dengan adsorpsi, sensor, dan katalis. Jadi hanya sesimpel itu ya materi perkuliahan kimia zat padat.
Kenapa sangat aplikatif, Pak? Karena ini mata kuliah pilihan sebenarnya. Tujuan saya adalah bisa sedikit bermanfaat bagi paling tidak penelitian mahasiswa yang pengen neliti bidang zat padat ya, material gitu ya, yang pengen meneliti material atau membuka kreativitas mahasiswa ya dalam menciptakan mau bikin produk apa kayak gitu ya, mau bikin pupuk, mau bikin ya produk kesehatan tadi ya, mau bikin antioksidan misalnya, ya mau bikin sensor, mau ciptain katalis ya. Jadi bisa memanfaatkan nanti beberapa pengetahuan yang ada di mata kuliah ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya dalam perkuliahan atau pengenalan kuliah kimia zat padat. Selanjutnya, jika ada satu dan lain hal yang ingin ditanyakan oleh adik-adik mahasiswa atau mbak-mbak yang ada di sini, saya baru sadar tidak ada laki-laki di sini, rumahnya perempuan semua ya. Jadi jika ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan baik tentang peraturan perkuliahan, penilaian ya, atau tentang materi referensi, masih ada waktu kira-kira jadi kita 4 menit. Saya persilahkan. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik semua? Belum ada, Pak. Baik. Kalau belum ada, jadi saya asumsikan sudah cukup bisa dipahami tentang ya, apa yang disampaikan hari ini, baik tentang tata tertib, ya, ketentuan kuliah, kemudian dengan materi-materi yang akan coba kita ulas selama 16 pertemuan ke depan. Info terakhir, nanti kita akan menggunakan laman Classroom dalam mengakses materi. Ya silakan adik-adik nanti kira-kira minggu depan mau kuliah ya. Nanti pantau-pantau Classroom. Mungkin ada materi yang akan saya sampaikan, silakan dibaca-baca supaya untuk mempermudah adik-adik sendiri dalam memahami perkuliahan. Silakan dibaca-baca juga. Setelah dibaca di pertemuan pengen ditanyakan juga kita persilahkan ya. Kita menggunakan platform Classroom ya untuk apa itu? Share-share materi dan juga share-share contoh-contoh soal. Baik, saya kira itu aja mungkin yang bisa kita diskusikan pada pertemuan pertama kita pada hari ini. Semoga kita sehat-sehat selalu dan bisa menunaikan ya kewajiban perkuliahan ini dari awal sampai selesai. Jika ada yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Saya akhiri kelas ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, kita